Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Haryadi Saptro, Asnisri Hermawati, Dein Fauzia, dan Neng Hani akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah kami lakukan. Judul jurnal yang telah kami analisis yaitu Produksi Gula Reduksi oleh Rhizopus oryzae dari substrat bekatul. Nah, bekatul ini merupakan hasil dari proses penggilingan padi yang mengandung pati tinggi. Nah, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mempelajari konsentrasi bekatul yang optimal menghasilkan pengurangan gula pada proses sertifikasi oleh Rhizopus oryzae. Nah, pada proses penggilingan padi menghasilkan produk samping bekatul sampai 10%. Nah, pemanfaatan bekatul sebagian besar untuk pakan, ternak, dan hewan lainnya. Nah, bekatul ini juga dapat dijadikan pupuk tetapi tidak dianjurkan karena kandungan NPK-nya rendah. Nah, pemanfaatan bekatul ini sebagai media pertumbuhan mikroorganisme didasarkan pada kandungan komponen-komponen nutrisi yang dibutuhkan. Nah, bekatul ini mengandung karbohidrat tinggi, protein, lemak, vitamin, dan serat kasar. Nah, pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa bekatul dapat dimanfaatkan sebagai media untuk pertumbuhan jamur penghasil enzim seperti Rhizopus oryzae, Aspergillus nidus, Rhizopus sp, dan Mucor sp. Nah, kandungan karbohidrat yang tinggi dalam bekatul ini dapat dimanfaatkan untuk produksi gula reduksi. Proses pemecahan pati menjadi gula reduksi ini disebut sebagai proses sertifikasi. Adapun bahan yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu bekatul, ada aquades, ada larutan arsenomolibdat, dan larutan Nelson. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Desember pada tahun 2003 dan dilakukan di Sublab Biologi Lab Pusat MIPA Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, adapun metodenya yang pertama yaitu pembuatan inokulum Rhizopus oryzae. Nah, pertama-tama isolat Rhizopus oryzae ditumbuhkan pada medium PDA miring pada suhu 30 derajat Celcius sampai bersporulasi penuh atau kurang lebih 5 hari. Kemudian spora itu disuspensi dalam 3 mili aquades steril. Nah, lalu suspensi spora 1 mili diinokulasikan ke nasi steril, kemudian diinokulasikan selama 5 hari pada suhu kamar atau kurang lebih 30 derajat Celcius. Nah, lalu setelah bersporulasi penuh, inokulum dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari. Nah, kemudian setelah kering, inokulum di blender, kemudian disimpan dalam cawan petri pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Haryadi. Melanjutkan yang sebelumnya yaitu mengenai pembuatan bubur bekatul. Untuk langkah yang pertama yaitu bubur bekatul dan aquades dicampurkan sampai mencapai volume 100 ml sehingga diperoleh 6 kadar yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30%. Untuk langkah selanjutnya yaitu bubur bekatul yang sudah disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dipanaskan selama 15 menit. Lalu untuk tahap yang selanjutnya ada tahap sakarifikasi. Langkah yang pertama yaitu bubur bekatul diinokulasi dengan inokulum Rhizopus oryzae kurang lebih 2 kali 10 pangkat 6 kadar takarannya dan diinkubasi selama 3 hari pada suhu kamar. Dan langkah yang selanjutnya yaitu pengukuran dilakukan setiap 24 jam meliputi kadar gula reduksi, kadar pati, pH, dan berat kering miselium. Ya, untuk yang selanjutnya analisis gula reduksi. Langkah yang pertama yaitu sampel 1 ml ditambahkan dengan aquades sampai volume akhir sebesar 10 ml. Lalu kemudian campuran diambil 1 ml dan ditambah 9 ml aquades.
Lalu sampel diambil 1 ml dan dicampur 1 ml larutan Nelson, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian sampel didinginkan sampai mencapai suhu kamar. Lalu sampel ditambah 1 ml larutan arsenomolibdat dan 7 ml aquades, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya campuran dimasukkan kuvet dan diukur penyerapan cahaya tampak pada panjang gelombang sebesar 510 nanometer. Lalu diperoleh nilai absorbansi yang diperoleh dikurangi nilai absorbansi belangko sehingga diperoleh nilai absorbansi sampel, kemudian dikonversi kadar gula reduksi, yaitu analisis kadar pati. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sampel 1 ml ditambah 100 mg enzim amilase, kemudian diencerkan sampai 10 ml dan didiamkan selama 6 jam. Lalu sampel diukur gula reduksinya menggunakan metode Nelson. Kemudian kadar gula reduksi yang diperoleh dikurangi kadar gula reduksi sampel tanpa enzim amilase. Kemudian dikali 0,9 dan merupakan berat pati yang didapat. Lalu selanjutnya yaitu pengukuran berat kering miselium. Langkah-langkahnya yaitu jamur diambil dari medium, kemudian diletakkan pada kantong kertas yang telah diketahui berat keringnya. Lalu di oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 hari sampai mencapai berat konstan. Kemudian ditimbang berat kering totalnya dan didapatkan hasilnya. Saya Dein Fauzia akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah kadar pati dan gula reduksi, yang kedua adalah nilai pH, dan yang ketiga adalah berat kering miselium. Untuk poin yang pertama, yaitu kadar pati dan gula reduksi, akan saya tampilkan tabel di atas. Nah, pada tabel tersebut diperlihatkan bagaimana penurunan kadar pati dan gula reduksi terhadap medium bekatul pada 3 hari proses sakarifikasi. Nah, medium bekatul yang digunakan yaitu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan 30%. Perbedaan tersebut untuk mengetahui bagaimana perbedaan terhadap reaksi penurunan kadar pati dan gula reduksi. Selama 3 hari proses sakarifikasi, kadar pati mengalami penurunan. Hal itu karena mengalami hidrolisis oleh enzim amilase yang ada pada Rhizopus oryzae. Kadar hidrolisis pati oleh enzim amilase menghasilkan gula reduksi, yaitu maltosa dan glukosa. Pada hari pertama sakarifikasi, kadar gula reduksi mencapai maksimum. Hal itu karena pati terhidrolisis menjadi gula reduksi tertinggi pada hari pertama sakarifikasi. Pada hari pertama sakarifikasi, produksi gula reduksi lebih tinggi daripada konsumsi gula reduksi, sehingga terdapat peningkatan kadar gula reduksi dibandingkan hari ke-0 sakarifikasi. Sedangkan pada hari kedua, kadar gula reduksi mengalami penurunan. Dan untuk hari ketiga, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kadar pati yang paling banyak mengalami penurunan ada pada kadar bekatul 20%, yaitu penurunannya sebanyak 15,347 mg per mililiter. Untuk hasil dan pembahasan poin pertama sudah saya sampaikan. Untuk poin kedua dan ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya yaitu nilai pH. Saya akan menjelaskan tentang nilai pH yang ada di jurnal kelompok kami. Ya, di nilai pH itu dapat dilihat juga ya di PPT. Nah, di nilai pH itu pertumbuhannya itu akan optimal jika mikroorganisme itu penghasil enzim amilase. Terus umumnya stabil pada kisaran nilai pH-nya itu 5,5 sampai 7,0. Jadi itu dilihat tuh sama seperti pada Rhizopus oryzae yang mempunyai nilai pH tidak jauh dari itu, terus dapat tumbuh pada semua medium bubur bekatulnya.
Jadi aktivitas pH-nya itu terjadi pada nilai 4,8 sampai 6,5. Untuk pertumbuhan jamur sebaiknya medium fermentasinya itu memiliki nilai pH antara 5 dan 6 pada saat inokulasi. Jadi kalau di nilai pH itu pada hari pertamanya itu dilihat di tabel ya. Nah, hari pertamanya itu mengalami peningkatan, sedangkan di nilai pH terjadi penurunan pada hari ketiga selama proses sakarifikasi karena terjadi hidrolisis pati yang menghasilkan glukosa yang diubah menjadi asam organik yang dapat menurunkan nilai pH medium. Terus kalau Rhizopus oryzae itu merupakan mikroorganisme yang dapat memecah karbohidrat yang respiratif atau fermentatif. Pada metabolisme respiratif terjadi pemecahan glukosa yang menghasilkan air, karbon dioksida, dan jumlah besar energi atau ATP ya, digunakan untuk aktivitas metabolisme. Nah, intinya kalau yang nilai pH itu pada hari pertama itu menghasilkan peningkatan, sedangkan pada hari ketiganya itu terjadi penurunan. Karena jika proses sakarifikasi terhadap nilai pH lama, maka masing-masing variasi medium bubur bekatul yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30% berbeda nyata kan, kayak gitu. Terus ada berat kering miselium. Di berat kering miselium ini jadi selama 3 hari proses sakarifikasi yaitu berbanding terbalik dengan nilai pH-nya. Kalau yang nilai pH kan yang pertama, hari pertama itu mengalami peningkatan, sedangkan pada hari ketiga itu mengalami penurunan. Kalau di berat kering miselium itu kebalikannya. Di berat kering miselium ini terjadi peningkatan pada hari ketiganya karena pada hari pertama inkubasi jamurnya itu bertumbuh cukup banyak. Jumlah sel Rhizopus oryzae mengalami kenaikan dilihat dari berat kering miseliumnya yang diukur selama 24 jam. Jadi berat kering miselium itu bertambah terus sampai hari ketiga. Rhizopus oryzae mampu menghidrolisis pati menjadi glukosa sebagai sumber karbon. Glukosa diubah menjadi biomasa oleh Rhizopus oryzae yang dapat dilihat dari tabel kan. Nah, jadi semakin tinggi biomasa total mikroba, maka semakin tinggi aktivitas hidrolisis pati, juga semakin tinggi biomasa gula reduksinya. Kadar medium bubur bekatulnya itu sama seperti tadi disebutin ya, 5, 10, 15, 20 sampai 25 dan 30% yang berbeda nyata. Jadi yang ada di sana kan ada Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus oryzae itu mampu memanfaatkan pati sebagai sumber karbon sehingga berat kering miselium tertinggi dihasilkan dari medium bubur bekatul itu 30%. Dan jamurnya itu sudah mengalami pertumbuhan pada hari pertama dan terus bertambah hingga 3 hari berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kesimpulannya, Rhizopus oryzae mampu menghasilkan gula reduksi melalui proses sakarifikasi pada substrat bekatul. Gula dengan reduksi tertinggi diperoleh dari medium bubur bekatul 20% pada hari pertama sakarifikasi, yaitu sebesar 15,347 mg per ml. Terima kasih.